kemudian menjadi cikal bakal dari desa Kristen yang sekarang dikenal dengan Karangjoso. Pertanyaannya terakhir sekarang. Orang bertapa di Gunung Kelut kok tidak ketemu dengan penunggu Gunung Kelut? Roh teritorial yang nunggu di sana. Orang bertapa di Laut Selatan kok dia tidak ketemu Kanjeng Ratu Kidul, tapi kok ketemunya Kiai Sadrah. Karena apa? Karena ketika Karyo Dikromo pergi ke pantai selatan, yang dicari bukan kekayaannya Nyi Blorong, yang dicari bukan Doyo Kawijayan Guno Kasantikan kesaktian yang memang menjadi iming-iming karena manusia jatuh pertama kali dengan iming-iming ingin seperti Allah, tidak. Tapi dia mencari kebenaran. Yang memberikan kebenaran hanya Yesus Kristus, makanya diarahkan kepada Kiai Sadrah. Dan terbukalah babat pawartos rahayu pekabaran Injil di tanah Jawa. Dan ini menarik untuk kita sampaikan sehingga Kiai Sadrah itu nanti dalam pola pelayanannya itu juga masih meneruskan spirit Kiai Tunggul Wulung, antara lain mengintegrasikan budaya dengan agama. Tadi misalnya dia memasang salibnya itu dengan gambar Kiai Pasupati dan Kembang Wijoyo Kusumo. Bagi orang luar Nusantara, misalnya orang Belanda, tidak ngerti ini kenapa ini dipasang di atas cungkupnya gereja. Karena apa? Kembang Wijoyo Kusumo itu gambaran menghidupkan orang mati. Karena itu senjatanya Sri Krishna. Ketika orang mati dihidupkan kembali dengan Kembang Wijoyo Kusumo. Pasupati itu adalah senjata Arjuna yang mematikan. Tidak ada orang yang bisa hidup kalau dihabisi dengan senjata Pasupati gitu. Makanya itu artinya hidup dan mati. Itu gambaran dalam kitab Wahyu tentang Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit hidup kembali. Gambaran seperti itu bagi orang Jawa pada saat itu sangat akrab di pikiran mereka sehari-hari. Kemudian Kiai Tosari. Kiai Tosari itu kalau dalam perjalanan penginjilan Jawa itu lebih sistematis ya. Artinya pendekatannya lebih sistematik teologi. Kalau Kiai Tunggul Wulung itu lebih mistikal. Jadi cirinya seperti ciri ilmu-ilmu batin orang Jawa. Makanya pendalamannya luar biasa. Justru apa yang dikatakan Tunggul Wulung dengan Endang Sampurnawati tentang Trinitas itu nggak banyak dipahami oleh hamba-hamba Tuhan sekarang yang sok-sok melawan Tritunggal, tidak ngerti sejarah gereja, tapi sok-sok mengatakan Alkitabiah dengan Tritunggal dipertentangkan. Ini kan sebetulnya kalah dengan Kiai Tunggul Wulung yang memahami Tritunggal dalam bahasa metafisika. Dan ini yang menjadi kendala dalam dialog Islam dan Kristen. Saya ingin orang-orang Kristen itu sebetulnya meneladani Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadrah. Menyampaikan iman Kristen itu bukan hanya sekedar tampilan-tampilan yang sifatnya sifatnya itu sederhana, instan, tapi mendalami tentang metafisika Kiai Sadrah, Kiai Tunggul Wulung dengan simbol-simbol yang seperti itu. Karena bagi orang yang biasa dengan berpikiran metafisik, sebenarnya Tritunggal itu justru adalah merupakan pewahyuan paripurna dari diri ilahi sendiri dalam Yesus Kristus. Dan kita ini meneladani, bahkan melanjutkan, meneruskan apa yang dahulu sudah dirintis oleh para kiai Jawa itu, yang saya yakin bahwa itu adalah bimbingan dari Roh Kudus sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita.